Saya melihat ada 3 hal yang harus dimiliki oleh generasi ke depan supaya bisa survive. Pertama, intellectual power. Karena masyarakat belajar itu salah satu syarat utama untuk melahirkan sebuah peradaban. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak De. Pak Kiai atau Pak Buya? Yang manggil Buya itu kan anak-anak saya. Oh gitu, ya. Jadi kami itu punya mahasiswa di sini itu selalu manggil Buya lalu Zulkifli Muhadli. Karena merasa menjadi anak saya. Oh gitu ya. Ya, mungkin mereka pikir saya ini hampir tua ya, padahal masih muda. Aduh, Iya. luar biasa. Jadi kalau sebagai anak gitu mungkin dapat juga ketika pulang bagi-bagi duit juga sebagai orang tua. Pak Dr. Kiai Haji Buya lalu Zulkifli Muhadi. Sudah doktor sekarang jadi mahasiswa mau jadi dokter lagi. Diajak ke Bapak D. Jadi Pak Kiai kita itu sekarang lagi kuliah S3 pengkajian Amerika di UGM. Pertanyaannya, apa lagi Pak Kiai yang dicari? Sudah punya doktor, sudah punya kiai, punya haji, ya toh, sudah jadi pimpinan pesantren, sudah menjadi rektor pula. Terus Apalagi Pak Kiai yang dicari lagi? Sekarang pengkajian Amerika lagi. Ada apa Pak Kiai? jadi saya melihat ada 3 hal yang harus dimiliki oleh generasi ke depan supaya bisa survive. Pertama, intellectual power. Dan intellectual power itu tidak pernah ada tepinya. Semakin kita kejar ketepiannya, tepinya melebar meluas gitu karena ilmu yang terus tumbuh. Dan intellectual power itu pun standarnya tidak ada. Jadi kita harus terus menuntut ilmu, harus menjadi seeker of knowledge, harus terus menjadi Pemburu ilmu. sampai akhir hayat. Gitu loh Pak D. Iya. Jadi apa yang saya lakukan dengan kuliah kembali di S3 di UGM itu biasa-biasa saja karena itu memang kewajiban, bukan sesuatu yang istimewa. Saya dengar-dengar Pak Kiai nggak pernah absen tuh kuliah. Iya, Emang nggak punya kerjaan lain? karena dia bagian dari pekerjaan ya. Oh, luar Kuliah biasa. itu bagian dari pekerjaan. Kuliah itu memburu ilmu itu bagian dari pekerjaan. Yang harus ditunaikan. Gitu. Masya Allah. Dan dinikmati Dinikmati. supaya kita memiliki intellectual power. Intellectual power itu akan memberikan getaran di sekitar kita. Kalau kita jadi intellectual power itu semacam ini Pak D. Kalau kita jatuhkan batu di air, dia akan menimbulkan spiral. Nah, spiralnya itu lingkaran itu akan semakin meluas apabila intellectual power kita itu memang punya tingkat tertentu gitu. Iya. Nah, dan itulah manfaat yang bisa kita berikan. Sebetulnya Kiai Zul punya pemikiran semacam itu terinspirasi dari siapa sih? Inspirasi dari alam. Dari bacaan atau dari alam atau dari tokoh tertentu? Ya mungkin akumulasi juga ya. Jadi kita dengar dari kiai-kiai kita dulu, dari hadis-hadis Nabi. Menuntut ilmu itu harus dari boyan sampai ke liang kubur. Ilmu itu bisa menjaga kita, ilmu itu memberi manfaat gitu. Jadi tapi kan tidak banyak Pak Kiai ya yang seorang Kiai Haji yang kemudian menjadi pemburu ilmu sampai kemudian pada akhirnya memiliki doktor 2 itu sangat jarang. Tapi Pak Kiai kemudian tadi Mas Kiai Anang termasuk pemburu ilmu di universitas.
Ilmu itu nikmat soalnya, Pak. Oh, nikmat ya? Jadi kalau kita sudah merasakan ilmu, kita ketagihan gitu loh. Mhm, Nikmatnya ilmu itu membuat kita ketagihan, mhm, sehingga kalau tidak memburu itu rasanya ada sesuatu yang kurang, mhm, sesuatu yang hilang. mhm. Pak Kiai ini, boleh saya bilang ya senior kamilah, eee, tapi kalau sama Pak D satu kelas. Tiga 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 kelas. Pak Kiai nggak merasa tuh sama Pak D yang masih ingusan ini, wah saya satu kelas sama orang ingusan. Tapi Pak Kiai enjoy-enjoy saja itu dengan anak-anak muda bahkan yang jauh lebih muda dari saya gitu. Padahal Pak Kiai itu kan sudah hampir menyundul langit juga kan tuh. Gimana itu? Nggak tahu ya, Pak, saya nggak mau merasa tua aja, Pak. Itu luar biasa Jadi itu. yang membuat kita loyo kalau kita merasa tua. Jangan pernah berkata kita ini sudah tua. Hmm. Kalau kita berhadapan dengan anak-anak yang mungkin usianya lebih muda, katakan saja, saya ini senior kamu. Jangan katakan saya lebih tua dari kamu. supaya, supaya kita tetap punya semangat. Iya, Gitu. saya pikir benar. You are what you think. Ketika kita Ya. berpikir bahwa kita ini sudah tua, maka cara berpakaian kita pun jadi kayak orang tua. Dan akhirnya orang semua mencap Iya, bahwa diri kita sudah sudah tua. tua ya. Tapi ketika Pak Kiai dengan pakaiannya, jasnya two tones gitu kan, kemudian jenggotnya juga sedikit di hitam-hitamin dikit. Nah, orang pun melihat, oh Pak Oh, Kiai ini masih muda kan. Akhirnya ya. kita menjadi memiliki semangat muda. So Iya, itu iya. benar, you are what you think. Ya, Iya, iya, ya iya. gitu. Iya. Ini Begitu Kiai. ini penting untuk diperbincangkan dalam kesempatan ini ya, Pak D. Kenapa ini yang ditanyakan? Ya karena Pak Zul, Pak Kiai ini sudah Iya. senior tapi memang punya jiwa muda ketika di kelas mampu bergurau dengan teman-teman ya meskipun sudah saya nggak pernah bayangkan seorang rektor tuh biasanya kan sudah setengah dewa Pak Kiai. Kemudian seorang dokter punya pesantren Kiai Haji masih guyon sama-sama ingusan dengan orang kayak saya Pak Kiai. Jadi orang yang menuntut ilmu itu, Pak D, ada beberapa step. Kalau orang yang menuntut ilmu dan ilmu yang dia dapat itu baru sedikit, maka dia akan merasa semua orang bodoh dan hanya dia yang pintar. Itu pertama. Hmm. Kalau ilmunya bertambah lagi, maka dia akan merasa bahwa ada orang lain juga yang punya ilmu seperti dia, kemudian dia akan menjadi menunduk. Ya. Bahwa dia merasa bukan dia sendiri yang punya ilmu, tapi ada juga orang lain. Dan ternyata masih banyak ilmu yang belum dia ketahui. Nah, apabila dia bertambah lagi ilmunya, dia sampai pada tingkat bahwa dia merasa ternyata saya ini bodoh. Wah. Nah, kita nggak tahu nih kita udah sampai di mana. Jangan-jangan baru step pertama ini. Ya, saya sempat, berpikir agak gimana ya Pak Kiai ya, Ya. ketika, kita sedang membuat, disertasi gitu kan, Mm. eee, kayaknya Pak Kiai ini pengen tampil beda gitu. Ketika di UGM bikin disertasi, Pak Kiai satu-satunya orang yang pengen bikin disertasi dengan bahasa Inggris, padahal yang lainnya bahasa Indonesia tuh. Kenapa gitu Pak Kiai? Pertama itu ya Hanu. Pura-pura ya. Luar biasa. Kebetulan waktu saya di Gontor. Ya. Di Gontor waktu saya tahun 77 sampai 82 jadi mahasiswa. Masuk Gontornya tahun 72, selesainya 77 KMI. 77 sampai 82 itu kan mahasiswa. Kebetulan skripsi sarjana muda saya tulis dalam bahasa Inggris itu. Oh. Dan sebuah kebanggaan juga karena yang nguji saya itu Profesor Malik Fajar. Oh, Pak Malik Fajar. Ya, untuk skripsi dalam bahasa Inggris dan lulus gitu.
Nah, kemudian saya kuliah lagi S1, S2, S3 kok bahasa Indonesia semua. Skripsinya, S1, tesis, disertasi. Nah, udahlah saya tutup dengan bahasa Inggris lagi yang disertasi 2GM. Kebetulan prodinya kan American Studies gitu ya. Mungkin cocoknya kalau disertasinya bahasa Inggris gitu. Nggak cocok dong kalau gitu ya, kalau American Studies nulisnya pakai bahasa Indonesia gitu kurang afdol Pak Kiai. Aduh, jadi kalah dia Pak Kiai. Pak Kiai, dari perjalanan intelektualitas Pak Kiai ya, belajar tanpa henti, tanpa batas tadi itu. Apa yang menetes kemudian dalam lembaga pendidikan yang Pak Kiai kelola seperti di pesantren Al-Ikhlas dan universitas yang Bapak pimpin sendiri yaitu Universitas Cordova di Sumbawa Barat. Iya, jadi kan saya bilang tadi ilmu itu, intellectual power itu kan seperti spiral ya, batu yang kita jatuhkan di air dan dia akan membuat lingkaran. Nah, kalau kita sebagai batu, central figure di situ, memberikan contoh yang bisa memicu dan memacu para santri dan para mahasiswa untuk juga menjadi pemburu ilmu, maka akan timbullah suasana belajar di dalam kampus. Jadi suasana belajar dalam kampus ini kita harapkan akan keluar ke masyarakat, tengah masyarakat, sehingga suasana belajar itu juga terjadi di luar kampus. Ketika anak-anak itu berinteraksi dengan orang tuanya, mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat, dengan kawan-kawannya, sehingga obrolan mereka itu bukan obrolan yang isinya cuman suatu yang tidak bermanfaat gitu ya, tapi sesuatu yang mengandung ilmu dalam percakapan sehari-hari. Jadi kita ingin menjadikan kampus, baik itu pesantren ataupun kampus perguruan tinggi itu menjadi kampus yang penuh dengan suasana membaca. Jadi masyarakat belajar. Masyarakat belajar. Karena masyarakat belajar itu salah satu syarat utama untuk melahirkan sebuah peradaban. Masyarakat yang tidak pernah puas dengan ilmu. Iya. Dan itu tiang utama sebuah peradaban. Oke. Pak Kiai, saya boleh bertanya agak sedikit pribadi. Ketika Pak Kiai itu memberikan inspirasi begitu dalam kepada santri, kepada mahasiswa, tentunya putra-putra Pak Kiai juga menjadi pemburu ilmu seperti Pak Kiai dong. Iya, boleh betul. sedikit diceritakan? Ya, anak-anak saya sekarang sudah di S3, di S2. Oh, mantap ya. So tahun depan sudah ada yang doktor. Luar biasa, ya. Anak saya ada yang. Jadi semuanya ke level S3 ya? Ya, insya Allah bahkan yang nomor 2 sudah menggebu-gebu setelah nanti ingin jadi profesor. Atau ini karena Pak Kiai nggak mau kalah dengan putra-putranya? Bukan. Saya memberi peluang buat mereka untuk lebih baik dari bapaknya. Karena seperti itu. Saya selalu berpikir bahwa orang lain, adik-adik saya, ponakan-ponakan saya, anak saya itu harus lebih 10 kali lipat suksesnya dibandingkan saya. Betul. Dan itu kebahagiaan buat kita, bukan menjadi pesaing kita. Betul. Pak Kiai, pertanyaan terakhir. Ya. Ini agak sedikit aneh. Pak Kiai ini gelarnya doktor. Dr. Buya Lalu Zulkifli Muhadli. Bapak kalau sekali lagi dapat doktor lagi bukan PhD. Lain dengan Pak Ki Anang pinter beliau kan. Doktor PhD kan. Nah, kan kalau dua dokter gimana nih Pak Ki? Pertama memang gelar-gelar itu kan bagian dari capital ya. Kita tahu ada economic capital, ada social capital, ada cultural capital, ada symbolic capital. Jadi sebenarnya gelar-gelar yang ada di nama itu symbolic capital. Dia hanya simbol saja. Dia hanya simbol ketika kita berinteraksi, bermasyarakat gitu. Jadi ya bukan gelar itu yang saya kejar. Saya kan pemburu ilmu, bukan pemburu gelar. Kalau gelar sudah ada kan doktor.
tapi ilmu kan terus bertambah. Tapi pertanyaan saya nggak gitu. Bagaimana Pak Kiai akan menaruh doktornya lagi nanti gimana itu? Kalau saya mau taruh doktor atau doktor PhD kan mau saya, siapa yang keberatan? Iya kan? Terakhir Pak Kiai, Iya. apa nih pesan Pak Kiai buat anak-anak mahasiswa di Mesir maupun dimanapun juga yang segera menyelesaikan kuliah S1-nya? Ya, apakah mereka harus juga menjadi pemburu ilmu seperti Pak Kiai atau bagaimana? Ada tadi malam sepasang suami istri yang tahun depan akan selesai S1-nya di Al-Azhar. Ya. Mereka tanya saya, apakah saya lanjutkan S2 atau saya pulang. Karena saya tanya dia, kamu kalau pulang kemana? Ternyata dia diharapkan segera menggantikan orang tuanya. Karena orang tuanya usianya sudah 72 tahun, memimpin pesantren di Kalimantan. Maka nasihat saya kepada dia, begitu kau selesai S1 pulang. Pulang. Dan selama ayahmu masih hidup, kau menyerap nilai-nilai kejuangan yang bisa kau serap dari orang tuamu. Jangan sampai kau menyesal kau dapat gelar di sini, tapi kau tidak siap untuk meneruskan perjuangan orang tuamu. Jadi saran saya seperti itu. Bagi yang sudah selesai S1 mungkin ada yang harus segera pulang, melanjutkan S2, S3-nya di tempat lain atau di Indonesia atau mungkin di negara lain sesuai situasi kondisi. Tapi ada juga mungkin yang seharusnya atau sebaiknya meneruskan S2 dan S3-nya di Mesir. Ya, mungkin sangat kasuistis ya, kasus per kasus saya kira itu Pak Haji, Pak D. Tapi yang ingin saya katakan pada mereka bahwa mereka sebenarnya harus memburu dua hal di sini. Yang pertama intellectual power itu, dan yang kedua networking. Networking itu sudah ditunjukkan oleh Kazakh umpamanya. Dengan networking itu bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain. Jadi selama berada di sini networking itu sangat penting. Maka saya bilang sama anak-anak di sini, jangan sampai kau 7 tahun di Mesir, kau pulang ke Indonesia karena kau mungkin aslinya mungkin orang ini ya, orang Sunda, pulang ke Indonesia kok jadi lancar bahasa Jawa gitu, bukan bahasa Arab. Karena selama di Kaironya bergaul dengan orang-orang Jawa. Jadi kita harus hindari itu. Jadi networking yang harus mereka bangun, silaturahim, dan sangat luas sekali dengan seluruh mahasiswa yang datang dari seluruh penjuru dunia. Networking luar biasa. Dan harus by design. Saya membangun networking saya hari ini agar nanti ketika pulang ke Indonesia saya bisa memanfaatkan. Kan itu penting sekali. Intellectual power mereka dapat, networking mereka bisa bangun, dan yang ketiga itu etik. Etik itu adalah cara kita berinteraksi dengan sesama manusia, saling menghargai. Nah, disinilah mereka harus betul-betul mendapatkan tiga hal itu. Selama di Mesir, dan kalau sudah waktunya pulang, segeralah pulang. Karena Indonesia harus kita bangun bersama-sama. Jadi nggak boleh galau mau pulang, galau kemudian di sini berlama-lama, nggak ada ya? Iya, kan setiap orang harus punya planning ya. Harus punya step yang harus mereka capai. Dan jangan seperti orang yang mengatakan biarlah seperti air mengalir. Kalau seperti air mengalir kan orang yang tidak punya usaha, tidak punya misi, tidak punya visi, tidak punya mimpi ke depan. Terima kasih Pak Kiai. Jadi kayaknya bincang-bincang kita itu bisa disimpulkan bahwa mencari ilmu itu hal yang super wajib ya, super wajib siapapun juga. Makanya saya pernah mendengar ada yang bilang Imam Syafi'i atau siapa itu, man arada dunya fahuwa bil ilmi. Siapapun yang ingin sukses di dunia, maka dia harus dengan ilmu. Man aradal akhirah fahuwa bil ilmi. Fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau sukses akhirat harus dengan ilmu. Wa man arada
Maka yang ingin sukses di dua-duanya harus menjadi pemburu ilmu. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan sehat selalu, terus semangat, terus bermanfaat. Terima kasih Pak Ade. Saya melihat ke KBRI Kairo ini sangat spesial karena harus mengurus puluhan ribu mahasiswa Indonesia di sini. Sekarang mungkin sudah 10.000 lebih, 12.000. Ini kontribusi yang luar biasa bagi bangsa. Amin. Ya, tidak semua KBRI seperti ini, Pak. Itu sebuah kehormatan bagi kami. Itu sebuah amanah yang besar buat kami. Generasi, kan? Dan kami senang untuk melaksanakannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.